Sebelumnya, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ananda sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 4. Materi kita hari ini yaitu tentang puja bakti atau kebaktian dalam agama Buddha. Baik, selanjutnya Ananda sekalian, hari ini kita belajar tentang puja bakti ya, atau yang biasa disebut dengan kebaktian dalam agama Buddha. Nah, tentu saja kalian sudah tahu ya apa itu puja bakti. Nah, puja bakti itu merupakan suatu kegiatan umum yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai sarana untuk memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, sebagai umat Buddha yang berbakti, sebaiknya setiap hari kita melaksanakan puja bakti atau kebaktian. Nah, puja bakti biasanya dilakukan waktu pagi hari dan sore hari. Bila kita melaksanakan puja bakti, berarti kita adalah manusia yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Ananda sekalian, dalam melaksanakan puja bakti, tentu saja kita harus tahu ya, apa sih tujuan dalam melaksanakan puja bakti? Nah, dalam puja bakti atau kebaktian ada yang menggunakan bahasa Mandarin, Sanskerta, dan Pali. Meskipun cara dan doa yang dibacakan ketika kebaktian berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu seperti berikut. Nah, yang pertama, yaitu menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, yang kedua, meningkatkan keyakinan atau sada. Yang ketiga, mengembangkan sifat luhur atau Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Yang keempat, mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah Buddha. Yang kelima, melakukan anumodana. Nah, anumodana itu yaitu kita berbuat baik kepada makhluk lain. Yang keenam, berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Ananda sekalian, setelah kita tahu apa sih tujuan dari melaksanakan puja bakti, tentunya kita harus tahu manfaat dari puja bakti itu apa. Nah, dengan mengikuti puja bakti di wihara secara teratur, seseorang akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya, yaitu yang pertama, meningkatkan dan memperkuat sada atau keyakinan. Yang kedua, memiliki Brahma Wihara. Yang ketiga, perasaan puas atau santuti. Yang keempat, kedamaian atau santi. Yang kelima, kebahagiaan atau suka. Ananda sekalian, yang terakhir yaitu tentang tata cara puja bakti. Nah, sebagai umat Buddha, kita harus tahu ya bagaimana sih caranya puja bakti. Nah, cara puja bakti ini disesuaikan dengan wihara dan aliran yang dianut oleh umat yang melaksanakan puja bakti. Tata urutan puja bakti yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, puja bakti diawali dengan membacakan parita atau sutra. Yang kedua, meditasi untuk mengembangkan batin. Yang ketiga, memberikan ceramah atau cerita. Yang keempat, berdana atau yang biasa disebut dengan dana paramita. Yang kelima, melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur. Yang terakhir, puja bakti penutup. Ananda sekalian, setelah kita mengetahui apa itu puja bakti, tujuan puja bakti, manfaat puja bakti, dan tata cara puja bakti. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengetahui yaitu tentang macam-macam puja bakti. Nah, yang pertama yaitu kebaktian umum. Kebaktian umum ini adalah kebaktian yang dilaksanakan secara bersama-sama di wihara, cetia, ataupun candi. Nah, contoh kebaktian umum ini yaitu kebaktian dewasa, usia lanjut, kebaktian sekolah minggu, dan kebaktian hari raya. Kebaktian umum ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama,
kebaktian yang dihadiri biku. Yang kedua, kebaktian yang tidak dihadiri oleh biku. Yang kedua yaitu kebaktian sekolah. Kebaktian sekolah adalah kebaktian yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Dalam kebaktian ini, pembacaan doa tidak mengikat dan mengikuti kebiasaan di sekolah tersebut. Namun pada umumnya, sebelum pelajaran agama Buddha dimulai, terlebih dahulu siswa dan guru membacakan Parita Namaskara Gata. Nah, setelah pelajaran agama Buddha selesai, membacakan kembali Namaskara Gata atau Wihara Gita Namaskara. Tujuan kebaktian di sekolah agar para siswa lebih yakin terhadap kebenaran Buddha Dharma dan lebih memberi pengaruh batinnya agar lebih tenang dan konsentrasi dalam belajar. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam kebaktian di sekolah adalah dengan mempersiapkan suasana tenang, batin yang damai, agar pembacaan parita lebih hikmat. Yang ketiga yaitu kebaktian pribadi. Kebaktian pribadi adalah kebaktian yang dilaksanakan oleh perorangan atau keluarga, yang biasanya dilaksanakan di rumah. Akan tetapi terdapat pula umat Buddha yang melaksanakan kebaktian pribadi di wihara ataupun cetya. Pengatur jalannya puja bakti adalah pemimpin kebaktian. Dalam puja bakti terdapat sikap hormat yang perlu dilakukan agar lebih hikmat. Sikap hormat ketika puja bakti terdapat 3 macam, yaitu yang pertama bersujud atau namaskara dengan 5 titik menyentuh lantai. Yang kedua yaitu beranjali dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Yang terakhir berjalan, pradaksina atau padakina, dengan mengelilingi altar atau candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. Tangan bersikap anjali dan tanpa menggunakan alas kaki. Yang keempat, sopan santun di wihara. Dengan mengunjungi wihara, sebaiknya kita menunjukkan tata krama atau sikap hormat dan sopan dengan mematuhi peraturan di wihara tersebut. Dengan melakukan tata krama, mematuhi peraturan di wihara, puja bakti dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat apabila kita memiliki rasa tenang dan nyaman. Tata krama yang ada di wihara contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata krama berpakaian, yaitu berpakaian rapi dan sopan, melepaskan alas kaki, topi maupun jaket, meletakkan alas kaki pada tempat yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu tata krama pikiran. Nah, yang pertama, pikiran bersih saat memasuki halaman wihara. Yang kedua, menjaga kesadaran agar pikiran tetap bersih dan suci. Pertama yaitu memberi salam dengan bersikap anjali kepada biku dan sesama umat Buddha. Bersikap ramah kepada siapa saja. Mengikuti puja bakti dengan tertib dan hikmat. Membaca doa dan parita dengan tenang. Selanjutnya, tata krama dalam perbuatan. Memasuki ruang puja bakti dengan bersikap anjali. Sebelum dan setelah meninggalkan ruang puja bakti, bersujud atau namaskara di hadapan altar Buddha. Mendengarkan ceramah atau cerita dengan tenang. Bermeditasi dengan tenang dan serius. Bersikap sopan, tenang, tidak bercanda atau berisik, dan tidak lari-larian. Menonaktifkan handphone ketika puja bakti, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan atau minum ketika di ruang puja bakti,
Dan yang terakhir, tidak menjulurkan kaki ke depan altar. Untuk yang terakhir yaitu tata krama terhadap biku atau bikuni. Nah, yang pertama, menghormat dengan bersikap anjali, memberi salam atau bernamaskara. Yang kedua, dengan sopan memanggil biku dengan panggilan bante dan biksu dengan panggilan suhu. Yang selanjutnya, berhenti sejenak jika berpapasan dengan anggota sangha. Yang selanjutnya, bangun jika sedang duduk dan memberi tempat duduk yang baik kepada anggota sangha. Selanjutnya, duduk di tempat yang tidak lebih tinggi dari biku atau bikuni. Yang terakhir, jika bicara dengan anggota sangha, jangan berbeda jenis. Ananda sekalian, setelah kita belajar materi tentang hari ini, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sekian dan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.